Selamat mendengarkan podcast ini. Banyak orang Kristen berpandangan keliru. Dan ini merupakan kesesatan di dalam pikiran. Mereka berpikir bahwa kesucian hidup tidak akan dapat mungkin dicapai, dialami di bumi ini. Menurut mereka, kesucian hanya bisa dialami di surga. Jadi kesucian hidup manusia tidak pernah akan ditemukan di bumi. Bumi bukanlah tempat manusia dapat mengenakan kesucian. Dulu juga saya sempat berpikir demikian, saudara. Dan itu salah. Itu keliru. Mengapa orang sampai beranggapan demikian, saudara? Anggapan atau pandangan ini muncul atau bisa muncul disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, karena mereka tidak memahami pengertian kesucian menurut Alkitab. Mereka berpikir suci itu seperti sebuah bidang yang tadinya dikotori oleh noda, kemudian dapat dibersihkan. Namun walaupun noda tersebut sudah hilang oleh semacam sarana pembersih, tetapi akan selalu ternoda kembali. Dalam hal ini kalau bidang itu adalah hati manusia, maka sarana pembersihnya adalah darah Yesus. Tetapi hati akan selalu dapat dikotori, sebab manusia hidup di dunia. Di dunia ada iblis, banyak pencobaan dan godaan. Maka manusia tidak bisa tidak berbuat dosa dengan kondisi dunia yang rusak ini. Jadi sikap permisif, sikap membenarkan itu dimiliki banyak orang. Sehingga kalau mereka tidak hidup dalam kesucian, mereka merasa bisa dimaklumi. Saudaraku sekalian, banyak orang Kristen beranggapan bahwa hanya di surga, di mana tidak ada iblis, maka juga tidak ada dosa. Dalam hal ini kesucian dipahami sebagai keadaan yang tidak ternoda oleh karena tidak adanya godaan atau cobaan. Jadi tidak heran kalau kesucian hanya bisa dicapai dan dialami di surga. Sebab di surga tidak ada godaan, tidak ada cobaan, tidak ada iblis. Padahal dosa tidak terletak pada faktor di luar manusia itu sendiri. Atau tidak hanya dikarenakan faktor di luar manusia. Tetapi dosa itu terletak pada kodrat di dalam diri manusia. Walaupun ada godaan dan cobaan, atau hidup di dunia yang rusak ini, jika manusia bisa merubah diri, tentu manusia bisa hidup dalam kesucian. Jadi saudaraku sekalian, pikiran yang salah ini mengisyaratkan bahwa manusia seperti sebuah papan yang terletak di pinggir jalan yang dilalui banyak kendaraan. Tidak bisa tidak papan itu akan dikotori debu, bahkan kotoran yang lain. Mereka tidak menyadari bahwa manusia bukanlah papan. Papan benda mati yang tidak dapat menghindarkan diri dari debu dan kotoran lain yang menempel. Tetapi manusia dalam kehendak bebas dan oleh pertolongan kasih karunia Allah
mestinya dapat menghindarkan diri dari debu atau kotoran. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini bagi banyak orang Kristen konservatif, yang juga pernah saya pikirkan ketika saya masih muda dulu, penyelesaian dosa manusia adalah pengakuan dosa. Pengakuan dosa yang ada dalam liturgi gereja. Dan dalam liturgi gereja juga ada berita pengampunan. Maka pulang dari gereja merasa sudah menyelesaikan dosa. Ada lagi penyelesaian dosa dengan cara datang kepada seorang rohaniwan dan mengaku dosa kepada rohaniwan tersebut. Dan jikalau kita mendapat pengakuan atau pernyataan pengampunan dari rohaniwan tersebut, berarti sudah diampuni. Saudaraku sekalian, pemikiran yang salah ini telah mendarah daging dalam sekelompok manusia, saudara. Sehingga mereka menyelesaikan dosanya dengan pengakuan dosa di gereja dalam liturgi yang ada pengakuan dosa. Sekaligus ada berita pengampunan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, dijadikan putih seperti salju. Walaupun hitam seperti kesumba, dijadikan putih seperti bulu domba. Berita-berita seperti itu dulu kita sering dengar, lalu kita merasa tenang karena dosaku yang merah seperti kirmisi telah dijadikan putih seperti salju. Dosaku yang hitam seperti kesumba telah jadi putih seperti bulu domba. Ini kebodohan. Sampai menutup mata, pola keagamaan seperti itu terus dibawa. Oleh karenanya muncul pertanyaan. Dan pertanyaan itu ada dalam satu jurnal majalah para pendeta. Seandainya ada seorang Kristen yang masih memiliki 2 atau 3 butir dosa kecil, pada waktu dia naik pesawat terbang dan pesawat terbangnya meledak di atas, orang Kristen itu masuk surga atau neraka? Ini pertanyaan kan muncul dari konsep yang salah mengenai penyucian. Jadi kalau ada orang Kristen yang masih punya 2-3 dosa kecil, 2 atau 3 dosa kecil, naik pesawat lalu pesawatnya meledak di udara, dia masuk surga atau masuk neraka? Saya ingat sekali pertanyaan itu karena suatu hari ketika saya datang di satu kantor pusat gereja, ketika saya muncul, orang-orang dalam kantor itu berkata, "Nah ini dosen sekolah teologi ya, ayo coba jawab pertanyaan ini. Kalau ada 2 atau 3 dosa kecil dalam diri seseorang atau orang Kristen, maksudnya naik pesawat terbang, pesawat terbangnya di atas meledak, dia masuk surga atau masuk neraka? Ayo." Saya jawab apa? Salah pertanyaannya. Kalau pertanyaannya salah, jawabannya bisa salah kalau dijawab. Jadi lebih baik tidak menjawab. Saya tidak menjawab bukan karena saya tidak bisa menjawab. Saya tidak menjawab bukan karena tidak mampu menjawab. Karena memang salah pertanyaan itu. Sesungguhnya Tuhan tidak akan memanggil pulang ke surga kekasihnya yang belum siap pulang. Tidak mungkin. Mereka yang meninggal dunia dalam keadaan berdosa pasti memang sudah menolak kasih karunia yang Allah sediakan. Tidak mungkin orang yang menjadi kekasih Tuhan meninggal dalam keadaan masih berdosa sehingga dia tidak layak masuk anggota keluarga kerajaan. Orang percaya yang benar, saudaraku, setiap hari senantiasa tanpa berhenti berusaha bagaimana hidup berkenan di hadapan Tuhan. Pikiran dan perasaannya selalu disiagakan. Selalu disiagakan untuk memperkarakan apakah tindakan-tindakannya, baik yang dilakukan, diucapkan dan dipikirkan, sesuai dengan kehendak Allah. Dengan demikian tidak ada saat di mana dirinya ada di dalam keadaan
yang tidak berkenan di hadapan Allah. Setiap kali merasa ada sesuatu yang salah dalam dirinya, selalu melakukan pemberesan sesegera mungkin di hadapan Tuhan. Ini berarti orang percaya harus selalu berjuang berkenan kepada Tuhan. Dalam hal ini kesucian harus saudara pahami dengan benar. Kesucian bukan sekedar tidak melanggar hukum. Kesucian bukan hanya tidak melanggar norma umum, tetapi segala tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau hanya melanggar norma umum seperti bidang, maka ketahuan ada tempelan-tempelan dosa atau pelanggaran. Nah, hari Minggu dihapus oleh darah Yesus. Minggu depan datang lagi bawa bidang ini yang sudah ada dosa lagi. Terus. Maka tidak heran kalau ada pernyataan yang sering kita dengar. Allah itu maha pengampun dan penyayang. Memang kerjaannya mengampuni. Karena sayang. Bapak ibu saudara sekalian, hal ini prinsip untuk diketahui. Ini orang percaya, ini orang di luar Injil. Di dalam Roma pasal yang kedua ayat 13 dikatakan yang melakukan hukum Taurat itu dibenarkan. Yang melakukan hukum Taurat itu dibenarkan. Dibenarkan. Kata dibenarkan ini dikayu. Dibenarkan, dikayu. Orang yang melakukan hukum Taurat itu dibenarkan. Muncul persoalan, apakah kalimat di Roma 2 ayat 13 tidak bertentangan dengan begitu banyak ayat yang mengatakan orang tidak dibenarkan oleh perbuatan, tidak dibenarkan oleh hukum Taurat. Kalau orang tidak mengerti kan jadi bingung. Paulus seperti tidak konsisten. Bapak Ibu harus tahu bahwa ketika Paulus menulis Roma pasal 2 ayat 12 sampai 16. 12 sampai 16. Ini ayat 13-nya. Itu ditujukan untuk mereka yang bukan orang Kristen dan bukan orang Yahudi. Orang yang ada di luar umat pilihan Allah. Kok bisa dikatakan yang melakukan hukum Taurat dibenarkan? Ada peluang untuk itu. Iya. Bapak Ibu harus tahu hukum Taurat itu memiliki dua pilar utama. Atau bisa diringkas menjadi dua. Yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal, budi. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dia sudah bisa melakukan hukum yang sama dengan itu. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus menunjukkan fragmennya itu di Matius 25. Tuhan berkata kepada sekelompok orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, tidak mengenal hukum Taurat. Ketika aku lapar, kau beri aku makan. Ketika aku haus, kau berikan minum. Ketika aku bertelanjang, kau memberikan aku pakaian. Masuklah dalam kemuliaan Tuhanmu. Ini masuk. Ini masuk di dalam surga sebagai anggota masyarakat. Tetapi dibenarkan itu di kayu itu tidak sama dengan tidak salah. Alkitab menggunakan kata dibenarkan, tidak menggunakan kata tidak salah. Dalam bahasa Yunani ada 6 kata yang semua diterjemahkan, bisa diterjemahkan tidak salah. Dibenarkan bukan tidak salah, Pak. Dibenarkan itu bisa masih dalam keadaan punya salah. Dan memang tidak mungkin tidak salah. Tidak mungkin sempurna. Tapi tindakan kasihnya
yang dipandang Tuhan tidak membahayakan orang lain, dia masuk menjadi anggota kerajaan. Maaf, anggota masyarakat kerajaan itu, masyarakat. Dan ini semua bisa terjadi karena salib. Karena salib juga. Kalau tidak ada salib, ya binasa, saudara, binasa. Nah, dibenarkan di sini tidak sama dengan dibenarkan di dalam kehidupan orang percaya. Tidak sama dengan dibenarkan di sini, tidak sama. Dibenarkan di sini artinya benar-benar menjadi benar oleh iman. Jadi ketika Alkitab berkata orang tidak bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, itu ayat untuk orang Yahudi yang punya Taurat, untuk orang Kristen yang mengenal Allah di sini. Biar kamu melakukan hukum Taurat sempurna, tetap tidak bisa selamat. Hanya oleh salib. Hanya oleh salib. Jangan ngomong lagi ini udah beda. Mereka tidak mengenal hukum dan lain-lain. Tapi Tuhan Yesus pun juga mati untuk mereka. Jadi perbuatan baik mereka yang membuat mereka bisa masuk menjadi anggota masyarakat di dalam kerajaan surga nanti. Orang percaya dibenarkan. Itu artinya yang pertama, dipindahkan posisi dari pemberontak, dianggap tidak pernah memberontak. Jadi anak Allah. Tetapi kehidupan sebagai orang yang dibenarkan itu harus menunjukkan diri punya iman. Iman itu bukan secara akal atau nalar setuju Yesus juru selamat. Bukan, iman itu tindakan. Ini mengacu kepada Abraham. Nih, saya kasih tahu kesalahan fatal banyak orang Kristen dan gereja. Kalau bicara soal dibenarkan, kesan yang muncul adalah dianggap benar, lalu mudah masuk surga. Rusak sekali. Dan ini sudah mendarah daging dalam hidup banyak orang. Dibenarkan artinya dianggap benar, lalu mudah masuk surga. Tetapi sebenarnya bukan begitu dibenarkan itu. Dibenarkan artinya dijadikan berstatus sebagai anak Allah. Tapi anak Allah itu ada dua, notos dan huios. Sekarang harus menunjukkan kehidupan orang beriman supaya benar-benar dibenarkan. Jadi kalau hidup orang belum seperti Abraham, belum punya iman. Bisa dibenarkan kalau punya iman. Dan iman yang ditunjukkan oleh Alkitab kepada kita, itu iman Abraham dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Bukan melakukan hukum Taurat, saudara. Saudara, sudah punya iman? Orang dibenarkan bukan melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman. Sudah punya iman? Kalau belum punya iman, belum dibenarkan loh. Sudah punya iman? Amin sudah atau amin belum? Jangan berpikir aku sudah dibenarkan ya. Karena dibenarkan artinya dianggap benar dan mudah masuk surga. Diselamatkan bukan karena perbuatan baik kok. Bukan hanya saudara, semua manusia dosanya dipikul di kayu salib. Kalau orang-orang di luar Injil punya salah, bukan nggak salah, punya salah. Tetapi dibenarkan asal punya kasih dan tidak membahayakan bagi sesama. Dan tindakan kasihnya itu dianggap dinilai, dihisapkan sebagai tindakannya untuk Tuhan. Tapi kalau di sini tidak boleh punya salah. Harus hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kalau di sini dibenarkan berarti tidak salah, juga dibawa di sini rusak. Rusak. Ini tidak bercacat, tidak bercela. Saya sudah mengumpulkan banyak ayat dan kita tidak akan selesai hari ini untuk bicara ini. Kuduslah kamu, dipanggil hidup tidak bercacat, tidak bercela, terus. Ini. Orang di luar Injil itu tidak langsung masuk neraka. Tuhan Yesus pun mati untuk mereka. Alkitab mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Bukan sebagian. Adalah jahat kalau orang berpikir dia mati sebagian orang.
dari kekekalan sebelum manusia adalah sudah merancang nanti ada sebagian orang diselamatkan, sebagian masuk neraka. Itu bukan Allah yang penuh kasih, itu Allah yang sakit jiwanya. Allah tidak bisa dikatakan Allah penuh kasih bertindak begitu, bukan? Mereka yang di luar Injil tidak pernah mendengar Injil. Orang-orang di pedalaman Tibet, Tiongkok sana dengan filosofinya yang baik-baik juga. Itu kelakuannya mereka kalau mereka mengasihi sesama dibenarkan. Bukan berarti tidak salah, pasti nggak sempurna, ada salahnya. Tetapi orang Kristen dibenarkan ini oleh iman. Imannya itu tindakan Abraham yang hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Dan kalau saya boleh melanjutkan sedikit. Allah yang dikenal Abraham itu Allah siapa? Allah Bapa itu tidak pernah kelihatan. Pemerintahan Tuhan Yesus sejak zaman purbakala, sejak zaman dahulu kala. Yang tampil, yang nampak, yang berdialog dengan Abraham bukan Allah Bapa, Tuhan Yesus. Yang memerintahkan Abraham buat ini, buat itu, Tuhan Yesus. Pemerintahannya sejak zaman dahulu kala, sejak zaman purbakala. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tanpa dia tidak ada sesuatu yang jadi. Kalau dulu Abraham bertemu dengan Elohim Yahweh yang diwakili oleh sosok Yesus itu. Sekarang kita tahu itulah Tuhan Yesus yang kita imani, artinya kita turuti dalam segala hal yang dia perintahkan. Makanya kesucian bukan hanya tidak melanggar hukum. Kesucian itu artinya hidup dalam penurutan kepada kehendak Allah. Yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Dan orang Kristen yang benar selalu siaga itu. Siaga dengan dirinya sendiri. Kalau cuman dosanya belentong-belentong begini, itu belumlah kesucian. Itu di sini juga orang bisa hidup benar. Tidak melanggar hukum, jadi orang baik-baik, suami yang tidak selingkuh, tidak main judi. Bisa, mereka juga bisa berbuat baik di sini. Tetapi saudara harus bukan hanya berbuat kebaikan, tidak melanggar moral atau hukum, tapi segala sesuatu yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Jangan berkata bahwa tidak bisa Pak hidup suci, dunia ini penuh dengan kejahatan, masih ada iblis, ada godaan, tidak mungkin bisa. Allah yang bicara bisa. Nanti kita belajar terus. Bisa. Kesucian itu bukan karena keadaan tidak ada cobaan. Kalau begitu tidak natural kesuciannya, saudara. Saya memberikan gambaran ini supaya saudara tahu bahwa kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk ini. Bagaimanapun keadaan dunia kita tetap harus menjaga keberadaan sebagai anak Allah yang dalam segala hal yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Yang kedua, mengapa ada orang Kristen yang tidak yakin bahwa mereka bisa hidup suci di bumi? Tadi sempat saya singgung sedikit. Karena kodrat dosa yang membuat manusia selalu dianggap penuh kekurangan dan kelemahan. Dengan keberadaan sebagai manusia yang memiliki kodrat dosa ini, tidak mungkin seseorang bisa hidup suci. Mereka lupa bahwa orang Kristen itu memang harus dimuridkan dari kodrat dosa, mengenakan kodrat ilahi. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Ibrani pasal 12 ayat 9 10. Mengenakan kekudusan Allah. Harus ada perubahan. Maka disebut adanya transformasi atau metamorfose atau pembaharuan. Setiap hari. Seperti metamorfosa dari ulat jadi kepompong, lalu berubah jadi kupu-kupu. Nah sekarang kita masuk proses ini enggak? Kalau hidup kita cuma habis itu sekolah, studi, karir, kerja, menikah, punya anak. Anda tidak pernah masuk proses ini.
Itulah tujuannya Anda ke gereja ini, untuk belajar. Ada proses itu. Kehidupan Kristen bukan sekedar usaha untuk selalu mengaku dosa, mohon penyucian dari Tuhan terus menerus sampai menutup mata. Ini semua juga gara-gara dilandasi oleh pemikiran bahwa manusia memang selalu berbuat dosa. Manusia penuh kelemahan kekurangan. Keadaan manusia adalah keadaan di mana manusia tidak bisa tidak berbuat dosa. Dosa dianggap bagian hidup yang tidak terpisahkan sampai menutup mata. Selain itu, selama manusia masih tinggal di bumi, tidak mungkin bisa mencapai kesucian. Ini salah. Mental block yang salah ini diteguhkan lagi ketika tidak menemukan orang suci. Nggak ada orang suci, nggak ada orang saleh. Ditambah lagi kalau dijumpai pendeta, pastor, biarawati, majelis, aktivis gereja berbuat pelanggaran moral. Makin kokoh pandangan bahwa manusia tidak bisa tidak berbuat dosa. Dulu juga saya berpikir begitu, dan ini sikap permisif yang tidak membuat kita ini bertumbuh. Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan banyak lagi ayat, bukan belasan, puluhan. Dan telah saya kumpulkan ayat-ayat itu. Saya periksa satu persatu, walaupun belum tuntas. Kalau kita menganggap tidak mungkin bisa memiliki kesucian di bumi, berarti satu, Allah pembohong, Allah dusta. Kalau tidak mungkin memiliki kesucian di bumi, yang pertama berarti Allah pembohong. Yang kedua, Allah jahat. Dia memerintahkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Seperti orang tua suruh anaknya angkat barang 20 kilo, mampunya pada 3 kilo. Allah bukan Allah yang jahat. Allah adalah Allah yang baik. Kodrat dosamu yang harus dirubah lewat kebenaran firman yang terus memperbaharui. Mindsetmu yang terus dirubah. Hadirat Allah yang kau alami dan proses penyangkalan diri setiap saat yang memampukan kita bisa hidup tidak bercacat, tidak bercela. Bisa teruskan khotbah ini? Saudara percaya bahwa kita bisa hidup suci? Aminnya masih agak kurang tulus. Saudara percaya kita bisa hidup suci? Lah kita hidup cuma 70 tahun kalau kita nggak serius. Bagaimana? Apa artinya? Ini loh yang membuat kita rusak, saudaraku. Saya bukan orang baik-baik juga, temperamen saya bukan temperamen yang baik juga sebenarnya. Tapi saya belajar. Saya harus berubah. Dan saya mengajak semua kita berubah, saudaraku. Memang di mata dunia saya baik-baik, tapi di mata Allah saya belum sesuai dengan kehendaknya. Maka belajar berubah. Ajarku diam, diam, diam. Dalam segala hal ku bawa di hadapanmu. Ajarku diam, tetap diam, diam. Hanya menantikan tanganmu membela. Ajarku tidak membalas mereka yang memusuhiku, seperti Yesus Tuhanku mengampuni dan selalu mengasihi. Keindahan
kasih Tuhan memancar di dalam hidupku, menjadi saksi hidupmu, nyatakan keagungan. Ajarku tidak membalas mereka yang memusuhiku, seperti Yesus Tuhanku mengampuni dan selalu mengasihi. Keindahan kasih Tuhan memancar di dalam hidupku, menjadi saksi hidupmu, nyatakan keagungan. Kalau kita tidak memiliki kehidupan dalam penurutan yang sempurna, bagaimana kita bisa memancarkan keagungan Tuhan? Tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Jangan juga memang tidak membalas dengan membunuh atau menyakiti, tapi dalam hati dendam. Tadi sudah saya katakan, kesucian orang percaya itu bukan hanya tidak melanggar hukum, tetapi dalam segala hal yang dipikirkan, diucapkan, dilakukan selalu sesuai dengan kehendak Allah. Saudara harus lihat ini. Di seminar nanti saya akan mengajarkan bagaimana kita mencapai kesucian. Dan saya juga terus berjuang untuk bisa menjadi teladan atau contoh orang yang hidup suci itu bagaimana. Dan saya benar-benar berat berjuang, saudara. Saya sudah mengambil pilihan untuk ikut Tuhan Yesus. Saya mau tanya ulang, saudara mau hidup suci nggak? Dalam Alkitab tidak pernah dituliskan bahwa kesucian hanya bisa terjadi atau dilakukan di surga. Tidak pernah. Tidak pernah. Dalam Alkitab tidak pernah ditulis bahwa kesucian hanya bisa terjadi atau dilakukan di surga. Sangatlah kurang ajar terhadap Tuhan kalau ada orang yang mengajarkan bahwa kesucian dan kesempurnaan hanya bisa terjadi dan dilakukan di surga. Itu berarti memalsu firman Tuhan. Alkitab jelas mengatakan kita harus hidup suci, harus sempurna seperti Bapa. Sempurna seperti Bapa artinya kita memiliki pikiran, perasaan seperti Bapa, yang diterjemahkan dalam hidup Tuhan Yesus jadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Ada orang berkilah, kita nggak mungkin Pak sempurna seperti Tuhan Yesus. Nggak mungkin, betul. Sempurna seperti Tuhan Yesus tidak mungkin. Tapi sempurna seperti yang Dia kehendaki dalam hidupmu. Kenapa? Sebab cobaan, tes yang dialami Tuhan Yesus tidak sama dengan cobaan dan tes yang kita alami. Kalau ini Tuhan Yesus, cobaannya berat bro. X ini mungkin 1000 ton. Sedangkan itu kita, misalnya David, atau Eras, atau siapa, why? Cuman 100. Tapi dia bisa pikul lulus, kita juga harus lulus. Orang tuh harus cerdas dong. Cobaan yang dialami Tuhan Yesus dengan cobaan yang kita alami itu beda. Amin. Tapi sama-sama harus
lulus. Menanglah kamu sebab aku menang. Gimana kita bisa menang? Yesus Tuhan, kita manusia. Dia punya cobaan beda dengan kita. Tapi kita pasti ada juga. Jangan harap gak ada cobaan. Kalau gak ada cobaan baru suci, Pak. Ya namanya itu gak bisa dikatakan lulus dong, bro. Gak bisa dikatakan menang. Menang itu ada perjuangan, ada pergumulan. Seperti aku menang, kamu harus menang, kata Tuhan Yesus. Jangan berharap tidak ada pergumulan. Tapi kalau saudara pengen gak ada pergumulan, ya gak apa-apa, taman kanak-kanak. Harus suci seperti dia. Artinya lulus seperti dia lulus, saudaraku. Anda paham yang saya katakan? Jadi gak simple. Memang ada kompleksitasnya di sini, ada rumitnya. Tapi bisa kita pahami kerumitan itu. Tapi kalau mengerti baru, jadi kita semua harus berjuang. Kalau orang berkata bahwa kesucian itu tidak bisa dicapai, dia menuduh Tuhan itu dusta. Dan dia menganggap Tuhan itu jahat. Tuhan yang bicara loh, kamu harus suci seperti aku suci. Kekudusan bukan di surga nanti, dimulai dari sini. Sampai tentu di surga. Sebelum saya lanjutkan, saya kasih tahu dua hal yang penting. Bukan dicatat di dalam kitab atau bukumu saja, ditulis di hati. Dua hal ini. Jangan lupa dua hal ini. Satu, tidak ada orang yang lebih beruntung dari orang yang menjadi kekasih Tuhan. Di ujung langit manapun, kalau engkau menjadi kekasih Tuhan, buku hidupmu tidak pernah ditutup. Buku hidupmu dibuka di kekekalan di surga. Dan di bumi ini pun kau pasti punya buku hidup yang tetap dibuka, dibaca anak cucumu. Tapi buku yang diisi oleh kehidupan orang yang tidak benar ditutup, dibuang ke api kekal, diterminate di situ. Diterminate di situ. Diselesaikan di situ. Tidak ada orang yang lebih beruntung dari orang yang menjadi kekasih Tuhan. Hal yang kedua, ini berkaitan. Tidak ada orang yang lebih bahagia dari orang yang hidup suci. Buktikan saudara. Dua hal ini berkaitan. Karena kalau orang hidup suci, dia menjadi kekasih Tuhan. Saudara ngerti nggak? Tuhan semesta alam itu maha mulia, maha agung, maha suci, maha besar. Katakan amin. Bagaimana kita bisa bergaul dengan Allah yang maha mulia itu dengan kesucian setengah-setengah? Nggak bisa. Sekarang ditanya, you mau serius nggak jadi kasih Tuhan? Hidup suci. Bukan hanya tidak melanggar moral umum, tapi semua yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan selalu sesuai dengan kehendak Allah. Orang yang tidak bisa berenang, membayangkan berenang itu sulit. Apalagi kalau udah tua, dia pikir udah gak mungkin bisa berenang. Saya baru-baru ini lihat nih, satu anak jemaat yang cukup dekat dengan saya. Dia kasih saya, dia lempar, ini Akong. Ya panggil Akong kan. Itu anak sudah mungkin usianya sudah hampir 9-10 tahun, udah gede loh. Tapi autis. Saya doakan juga saya doakan namanya. Ya. Dia di Pluit, jemaat Pluit. Akong nih, si ini disebut namanya. Apa? Berenang. Saya kaget dia bisa berenang. Dia nyemplung terus gini, ngambang-ngambang gini. Waduh, biar autis juga diajar berenang, tetap bisa berenang. Tapi banyak orang ya udah umur 40 tahun udah mikir air loh. Gak bisa. Saya kasih tahu satu hal, semua yang dibiasakan dan dilatih akan jadi mudah. Saudara pernah lihat saya main saksofon? Begitu banyak itu pencetannya. Dan saya bukan seorang profesional yang punya waktu banyak. Tapi dengan tekun bisa. Gak kebayang kan? Semua yang ditekuni bisa.
Demikian pula dengan kesucian. Kalau kau tekun periksa apa yang kau pikirkan, kau renungkan, apa yang kau ucapkan, kau lakukan, bisa. Bicara begini tidak gampang, saudara. Karena saya akan disorot semua orang. Tapi sudah nggak ada pilihan. Toh saya nggak tahu sampai kapan saya hidup. Nggak ada pilihan. Sekarang Anda harus membuka lembar baru hidup saudara. Untuk hidup dalam kesucian dan kekudusan. Walaupun kalimat suci itu absurd juga. Tapi tidak absurd kalau Anda alami. Karena Tuhan akan memimpin saudara. Dari saya masih muda. Belasan tahun yang lalu. Atau mungkin ya puluhan kali atau belasan tahun. Saya sudah tulis lagu ini. Rasanya gak pernah saya penuhi. Baru sekarang saya bisa mengerti. Jadikan aku orang kudus-Mu. Bentuk diriku semakin saleh. Seperti Yesus. Seperti Yesus, senangkan Engkau, ya Bapakku. Jadikan aku orang kudus-Mu, bentuk diriku semakin saleh. Seperti Yesus. Seperti Yesus, senangkan Engkau, ya Bapakku. Kalau Anda tidak menuruti apa yang dikatakan firman yang sedang saya khotbahkan ini, saudara pasti menyesal. Saudara pasti menyesal. Ketika engkau menutup mata, engkau minta, engkau ingin balik ke dunia dan mengulangi hidupmu. Tapi tidak ada lagi kesempatan untuk itu. 2 Korintus pasal 6 ayat 17-18 firman Tuhan mengatakan demikian, saudara. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ini untuk umat perjanjian baru. Jangan dibohongi oleh doktrin-doktrin yang salah. Sekarang pisahkan dirimu. Kamu yang harus beranjak keluar. Bukan Allah yang bertekun. Kamu yang bertekun. Karena Yesus telah menyelesaikan ketekunannya di kayu salib. Sekarang bagianmu. Jangan salah. Jangan berkata keselamatanku ditentukan ketekunan Allah. Dia sudah selesai dalam ketekunannya di kayu salib. Sekarang urusan kita yang harus tekun. Dia sudah menang. Sekarang giliran kita yang harus menang. Terus. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, Bapak di surga itu Roh Maha Kudus. Zat yang Maha Kudus yang tidak pernah kelihatan. Zat yang hidup, pribadi yang hidup, yang tidak pernah kelihatan. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, kuduslah kamu, atau kamu harus sempurna seperti Bapa, kita bisa menyatu dengan Roh yang Maha Kudus. Yang Alkitab katakan mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Ini hal yang sangat luar biasa. Lebih berat dari apapun yang kita perjuangkan dalam hidup. Studi, kuliah, karir, mencari jodoh, mengurus rumah tangga atau apapun. Ini yang lebih berat. Maka kita berkata, dahulukan kerajaan Allah. 1 Tesalonika 4 ayat 7 mengatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 kita mulai.
Sebab itu siapkanlah akal budimu. Siapkanlah akal budimu. Kalau tadi saya katakan, siagakan terus pikiran perasaanmu untuk memeriksa apakah hidupmu sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Terus, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Udah, jangan harap apapun kebahagiaan dari dunia ini. Harapkan waktu Tuhan Yesus datang kembali nanti. Sebab dunia ini pasti berakhir, saudaraku. Saya tidak membuat Anda menjadi pesimis hidup. Kita optimis. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa pesimis menghadapi hidup yang akan berakhir tanpa tahu kapan. Setelah itu ada kekekalan. Hanya orang tolol yang optimis dengan hidup macam itu. Kamu pasti mati. Pasti. Dan tidak tahu kapan kematianmu. Pasti. Setelah itu kau menghadapi kekekalan. Bagaimana kau bisa optimis dengan hidup semacam ini? Tapi kalau aku menaruh seluruh pengharapanku kepada kehidupan yang akan datang, aku optimis. Aku pasti mati. Di balik kematian ada kekekalan. Tetapi setelah itu justru aku ketemu dengan Tuhan Yesus dan punya kehidupan yang kurindukan. Teruskan, Pak. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Ada saat-saat di mana kita menjadi bodoh. Saat-saat di mana kita memiliki kecenderungan berbuat salah. Tapi jangan salah, siagakan pikiranmu dan perasaanmu. Terus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Di dalam seluruh hidupmu. Bukan sebagian. Terus. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Kudus di rumah, kudus di kantor, kudus di pergaulan, dimanapun. Tidak ada dualisme, tidak ada standar ganda. Ukuran sebagai orang Kristen di gereja beda pada waktu duduk, pada waktu berdiri. Di mimbar politik, enggak. Di mimbar politik tetap punya standar yang sama dengan waktu saya di gereja. Di gereja punya standar yang beda dengan waktu kita di pasar pagi atau di tempat dagang. Tidak boleh. Sama. Buat apa saudara senang punya duit kalau Anda binasa kekal? Anda tidak akan bisa menghindari yang namanya cobaan, godaan. Tapi Anda bisa mengatakan tidak. Kita tidak bisa melarang burung yang terbang di atas kepala kita. Tapi kita pasti bisa menghalau kalau dia membuat sarang di kepala kita. Terus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kata ini indah. Kita punya Allah yang mengajarkan kehidupan yang sangat berkualitas, kudus seperti kekudusannya. Kalau Alkitab berkata mengambil bagian dalam kudusan Allah, seakan-akan Allah membuka jubahnya lalu diberikan kepada kita. Pakai baju ini. Nggak bisa Tuhan. Rohku akan pimpin kamu memakainya. Masalahnya mau belajar pakai baju Tuhan enggak? Kesucian Tuhan enggak? Terus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Dunia bukan rumah kita. Kita anak Allah. Hiduplah sebagai anak Allah yang kudus seperti Bapa di surga kudus. Ini akan menjadi revolusi luar biasa, saudaraku. Dimulai dari tempat ini. Akan dilahirkan wajah-wajah baru. Dibangkitkan kehidupan Yesus yang pernah ada 2000 tahun yang lalu di Palestina. Sekarang hidup di Jakarta, di Bandung, di Bali, di Palembang, di Indonesia. Dimulai dari kita yang ada di sini, saya dan semua rekan-rekan hamba Tuhan. Kalimat berikutnya bagus. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang. Cara hidup yang sia-sia itu cara hidup yang tidak kudus. Udah jangan banyak bicara. Bukan hanya dulu papa mama saya tidak ke gereja. Sekarang saya ke gereja. Itu bukan ukuran, Pak. Ukurannya
ukurannya itu hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Tadi saya sempat singgung bahwa ini merupakan revolusi besar dalam hidup saya, saudaraku. Dan saya mengajak revolusi ini juga terjadi dalam hidup saudara-saudara sekalian. Luar biasa, Tuhan akan disukakan kalau kita mau berubah. Tuhan akan disukakan, saudaraku. Kalau dari dulu saya mengerti kebenaran ini dan saya bicara setegas ini, saya akan merubah banyak orang, saudara. Sekarang saya mau berkiblat ke jemaat. Saya mau mendidik jemaat menjadi anak-anak Tuhan yang cerdas dalam berteologi dan kudus dalam seluruh tindakannya. Saya menjadi salah satu yang diminta menjadi ketua sekolah tinggi teologi, rektor. Saya sudah hampir menyetujui, saudara. Tapi saya sudah bergumul, saya berdoa. Jam 3 pagi tadi saya kirimkan semua satu SMS kepada ketua sinode. Saya kirimkan kepada senat dosen. Saya kirimkan kepada beberapa orang dekat saya. Saya ambil keputusan, saya menolak jadi rektor. Saya menjadi guru di gerejaku sendiri. Saya pasti waktu saya disita jangan jadi rektor itu. Memang saya diratapi oleh beberapa orang. Kenapa Pak Eras begitu? Ada yang menjawab, mudah-mudahan keputusan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu pintar pendeta kalau jawab, saudaraku. Tapi saya sudah bulat, saya tidak akan menerima jadi rektor. Tidak. Dengan saya mengatakan depan jemaat hari ini lebih kokoh lagi supaya saya nggak berubah pikiran. Saya akan jadi guru banyak orang, saya akan menjangkau banyak orang. Bukan hanya sebuah sekolah tinggi teologi. Saya akan menjangkau ribuan orang. Bukan hanya sekelompok denominasi, tapi semua gereja. Supaya kita bangun gereja yang tidak kelihatan, unseen church. Saya sudah tidak lihat apakah itu GBI atau GKI atau GBIB atau GBDI atau GBPS. Sudah tidak lihat, saya hanya melihat orang-orang Kristen yang mau menjadi serupa dengan Yesus, yang bersama dengan Allah mematikan daging, nafsu dan ambisinya. Jangan tidak berubah. Kalau Anda sombong, angkuh, Anda tidak mau berubah, Anda tidak mau bertobat, waktu Anda mati, Anda melihat kekekalan, Anda ingin balik ke dunia dan mengulangi hidupmu. Waktu itu nggak ada kesempatan lagi, saudara. Perbanyak waktumu untuk hadir di gereja ini. Ada pendalaman Alkitab hari Jumat, ada suara kebenaran di Gajah Mada. Anda dari kantor langsung di situ. Disediakan snack untuk itu, saudara. Kami tahu Anda butuh mungkin untuk mengisi perut. Nggak ada maksud apa-apa, cuma sudah diubahkan. Hari Sabtu di sini jam 4 kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Seminar jangan nggak ikut. Dan saya lihat wajah-wajah yang sering saya jumpai di gereja. Saya harap di Truth Conference Anda saya harapkan hadir di situ. Kita bukan cari uang, sama sekali tidak. Mungkin kita juga harus mengeluarkan dana kalau ada kekurangan di situ. Bisa saja saya taruh 5 juta, bukan 3,5 juta. Enggak, kita bukan mau cari uang, saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan bersedia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yang semua itu akan menyenangkan hati Bapa di surga. Dan itulah cara kita membalas kebaikan Tuhan Yesus. Memuaskan, menyenangkan hati Tuhan, saudara. Amin.